wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Zahra Syakira Delia dengan NPM 2416051025 dari Reka. Di video kali ini, saya akan menganalisis sebuah studi kasus pemasaran, yaitu tentang upaya sebuah perusahaan elektronik modern yang mencoba memasarkan produk smartphone ke komunitas Amish yang ada di Amerika Serikat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tambahan UAS saya dalam mata kuliah perilaku konsumen yang diampu oleh Ibu Didi. Sebelum ke pertanyaan, saya akan membahas studi kasusnya terlebih dahulu secara singkat. Bayangkan ada sebuah perusahaan yang baru saja merilis smartphone tercanggih. Mereka punya anggaran yang besar, menyewa influencer, dan membuat kampanye viral yang berbagai di platform media sosial. Namun, ketika mereka menargetkan komunitas Amish, penjualannya nol besar. Masyarakat Amish menolak mentah-mentah produk tersebut. Pertanyaannya, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Mari kita bedah dari kacamata teori perilaku konsumen. Yang pertama, kita harus memahami posisi komunitas Amish di dalam masyarakat tersebut. Dalam teori perilaku konsumen, Amish dikategorikan sebagai subbudaya, yang lebih tepatnya subbudaya agama. Mereka bukan sekedar kelompok yang tertinggal zaman, tetapi sebuah kelompok yang secara sadar memisahkan diri dari pengaruh budaya luar. Seluruh tatanan hidup dan perilaku sosial mereka diatur oleh norma ketat yang disebut dengan Ordnung. Aturan ini melarang penggunaan listrik publik dan teknologi modern demi menjaga kesederhanaan mereka. Identitas yang sangat kuat inilah yang membentuk pola perilaku dan preferensi yang benar-benar berbeda dari mayoritas masyarakat di Amerika. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana nilai budaya ini mempengaruhi keputusan mereka untuk menolak smartphone? Nah, penolakan ini bisa dijelaskan melalui beberapa teori. Yang pertama adalah pengaruh normatif. Di komunitas Amish, kepatuhan terhadap kelompok adalah segalanya. Membeli smartphone berarti melanggar aturan Ordnung, dan sanksinya bisa berupa pengucilan dari komunitas atau shani. Tidak ada konsumen yang mau mengambil resiko sosial sebesar itu. Yang kedua, mereka memegang teguh prinsip Gelassenhel, yaitu nilai spiritual tentang ketundukan, kerendahan hati, dan kedamaian. Smartphone ini dinilai sebagai simbol materialisme, pemicu sifat individualis, dan pengganggu interaksi tatap muka keluarga. Jadi, apa yang dilakukan suku Amish ini adalah bentuk nyata dari anti-consumption atau praktik anti-konsumsi. Mereka menolak teknologi modern secara sadar, bukan karena tidak punya uang, melainkan demi melindungi kohesi sosial dan kemurnian ajaran agama mereka. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, bagaimana sih jika perusahaan elektronik ini tetap bersikeras ingin melayani pasar Amish? Nah, strategi pemasaran reguler lewat jalur digital jelas adalah sebuah kesalahan yang fatal. Bauran pemasarannya harus dirombak total dan beradaptasi dengan budaya tersebut. Dari sisi produk, perusahaan harus berhenti menawarkan gadget canggih dan beralih menawarkan peralatan fungsional yang sudah dimodifikasi agar beroperasi tanpa listrik dari jaringan publik. Misal, mesin jahit mekanis atau alat bertenaga gas propana. Dari sisi positioning, nilai yang diangkat harus murni berfokus pada daya tahan atau keawetan produk. Untuk jalur distribusi dan promosi, perusahaan harus kembali ke cara yang konvensional. Mereka bisa mendistribusikan barang lewat toko perangkat keras lokal di sekitar pemukiman Amish dan mengandalkan promosi dari mulut ke mulut atau brosur cetak sederhana. Dari pembahasan tadi, pelajaran yang pertama yang dapat diambil adalah pemasar wajib memahami perbedaan budaya sebelum meluncurkan produk. Budaya itu ibarat lensa yang dipakai konsumen untuk melihat dunia yang mendikte apa yang menjadi kebutuhan mereka. Menawarkan internet ke komunitas yang nilai inti kehidupannya menolak internet adalah contoh kebutaan budaya yang hanya berujung pada kerugian dan pemborosan biaya penasaran. Lalu, apakah semua segmen harus dipaksakan menjadi target pasar? Tentu jawabannya adalah tidak. Dalam menentukan target pasar, harus ada keselarasan atau fit antara nilai utilitas yang ditawarkan produk dengan nilai kehidupan konsumen. Memaksakan produk smartphone modern ke segmen yang memegang prinsip anti konsumsi terhadap teknologi adalah langkah yang sangat keliru secara fundamental.
Perusahaan harus memilih target pasar yang memang relevan agar strategi pemasarannya berjalan efektif dan efisien. Demikian analisis perilaku konsumen pada studi kasus komunitas emis dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.